Maheswari, biasa dipanggil Afisa atau Vivi. Saya berasal dari kelompok 8, yaitu kelompok Hotman Paris. Saya dari Fakultas Hukum, pastinya ya. Terus sebelum saya membahas permasalahan kasus korupsi terbesar di Indonesia, saya akan memperlihatkan saya memakai atribut lengkap, yaitu dari baju putih, saya memakai dasi, saya memakai jas juga, saya juga memakai sapu. Lalu saya sebentar, saya juga memakai rok, bahkan sepatu, saya juga memakai sepatu. Oke, jadi saya memakai atribut yang lengkap ya kak, aman ya. Mari kita langsung saja membahas permasalahannya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Afisa Rafi Maheswari. Ya, sebelumnya saya tadi kan intro. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahannya ya. Aduh, rambut aku nih. Oke. Korupsi. Alasan saya memilih kasus permasalahan korupsi dikarenakan negara kita ini sering sekali melakukan hal tersebut. Di mana hal tersebut sangatlah memberikan dampak kerugian bagi negara kita ya teman-teman. Nggak hanya negara sih, tetapi masyarakat juga merasakan dampak kerugiannya gitu. Dan di video ini saya akan membahas permasalahan tentang korupsi. Sebelum itu, perlu kalian ketahui apa sih korupsi itu? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio sendiri memiliki arti tindakan merusak atau menghancurkan. Dan juga corruptio juga memiliki arti lain, yang diartikan kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Definisi dari korupsi disampaikan pada World Bank tahun 2000, di mana yang berbunyi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Nah, kasus korupsi di Indonesia ini sangatlah banyak. Salah satu contohnya yaitu penggandaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600. Pada saat itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar acara sidang dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang bernama Emir Syahsatar terkait kasus penggandaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600. Perlu diketahui, Emir Syahsatar sebelumnya sebelum kena skandal korupsi penggandaan pesawat, Emir Syahsatar juga sebelumnya sudah divonis bersalah terkait kasus suap penggandaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik PT Garuda Indonesia. Dalam perkara itu juga Emir Syahsatar dihukum 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah bersubsidiar 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi sebelum ia terjerat ke kasus korupsi penggandaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600, dia juga sudah terjerat kasus suap penggandaan mesin pesawat, tapi
Roche, beda tipe guys. Dan pada Mei 2020 sampai kini pada Mei 2020 kini Emir Syahsatar juga tengah diadili Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus yang sama, yaitu terkait penggandaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600. Jaksa menyebut total kerugian negara melalui PT Garuda Indonesia akibat perbuatan Emir Syahsatar sebesar 609 juta dolar Amerika Serikat dan jika dirupiahkan senilai 9,37 triliun rupiah, di mana dengan kurs rupiah saat ini itu sangatlah banyak banget ya teman kerugian negara itu. Terus jaksa juga menyebut Emir Syahsatar tanpa hak menyerahkan rencana penggandaan armada PT Garuda Indonesia ke Sutikno Soedarjo, di mana hal tersebut adalah bersifat rahasia. Rencana-rencana yang dibuat Emir Syah itu sangat rahasia guys. Dan dalam perkara saat ini, dakwaan JPU kepada Emir Syahsatar terdakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor terkait perbuatan melawan hukum diduga dilakukan oleh mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, yaitu Emir Syahsatar, dalam penggandaan pesawat ATR 72600 dan pesawat bombardir CRJ-1000. Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. Dijatuhkan pidana kepada terdakwa Emir Syahsatar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Di sini saya akan membahas saran dari pemerintah terkait penggandaan atau korupsi. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ada banyak ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mencegah korupsi di sektor penggandaan. Namun, ulasan berikut akan berfokus pada 2 hal, yaitu perubahan struktur organisasi penggandaan serta melaksanakan sistem penggandaan berbasis elektronik. Jadi itu tadi adalah saran pemerintah tentang atau tanggapan pemerintah tentang penggandaan pesawat CRJ-1000 dan ART 72600. Solusi dari saya sendiri terhadap hal-hal tersebut adalah hiduplah sesuai kemampuan kalian. Salah satu hal yang mendorong kita untuk melakukan korupsi karena seringnya kita tidak merasa cukup apa yang ada atau apa yang kita miliki. 2. Mengatur manajemen waktu. Lalu 3. Fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi sendiri. Dan sekian dari saya, Afisa Raffi. Terima kasih telah menonton video tentang permasalahan korupsi dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.